Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Baiklah, mahasiswa sekalian. Hari ini kita belajar bab yang ke-11, Ad-Darsul Hadi Al-Asyara. Bab yang ke-11. Halaman berapa, Pak? Halaman 60 di atas, berarti ini halaman 61. Buka bukunya ya. Baik, Pak. Bukalah. Kemudian pelajarannya yang ke-11. Judulnya adalah Baiti. Rumahku. Pelajaran Baiti ini ya. Pelajaran ke-11 ini adalah pelajaran rangkuman dari pelajaran 1 sampai pelajaran 10. Apa yang dirangkum, Pak? Yang dirangkum adalah i'rabnya. Jadi semua yang ada di bab 1 sampai 10 ada di bab 11 ini. I'rabnya. Posisi-posisi kata. Jadi ini sudah agak lebih berat nih pelajarannya nih. Makin ke atas makin berat. Kalau tidak paham di bab 1 sampai bab 10, untuk bab 11 ini agak lebih bingung. Terus bagaimana, Pak, caranya? Paham-pahamkan dulu bab 1 sampai bab 10. Kalau tidak, susah. Terus bagaimana, Pak? Ya jangan banyak tanya, belajar ulang lagi. Itu maksudnya. Baik, Pak. Belajar lagi ya. Di mana belajarnya, Pak? Tonton videonya dari awal sampai akhir, dari bab 1 sampai bab 10. Setelah ditonton jangan lupa like and subscribe. Begitu ya. Oke. Baik. Baiti. Baiti ini asal katanya kan baitun. Baitun tambah ya sukun. Jadi tidak mungkin dibaca baitui. Tidak mungkin. Dibacanya baiti. Itulah orang Arab disebut huruf ti di bawah ini disebut dengan huruf pelepasan. Karena ada ya sukun. Harusnya kan baitun. Ada ya sukun. Baitui. Ya kan? Ini i'rabnya apa, Pak? I'rabnya ini adalah baitun. Ini adalah mudhaf. Ya sukunnya ini adalah mudhafun ilaih. Baitun adalah mudhaf, ya sukun adalah mudhafun ilaih. Sudah mulai bingung kan? Bingung, Pak. Kemarin kan udah dipelajari. Udah pelajari di mana? Kan ya sukun ini adalah damir di belakang dari ana. Betul. Coba kemarin kan huwa hu yang dihafalkan itu wa hu huma huma hum ya ha huma hunna antaka antuma kum antiki antuma kuma antuna kunna ana ya sukun. Ini dia. Nahnu itu yang dihafal kemarin kan? Itu nama damir di belakang, disebut dengan damir muttasil. Kalau ingin disilahkan ya. Kalau tidak pandai istilah itu damir belakangnya sebut. Baitun. Baiti. Baitun mudhafun, ianya mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Coba lihat i'rabnya. Hadza baiti. Ini rumah saya. Ada mubtada, baiti, mudhafun, ada ti kan? Baitun dengan ya sukun. Harusnya menjadi ti, bukan tui ya. Ada baiti, ada mubtada. Kenapa dia boleh jadi mubtada? Karena dia adalah isim isyarah. Baiti, mudhaf, ya mudhafun ilaih. Mudhaf dan mudhafun ilaih kedua-duanya menjadi khobar. Nanti ada di sininya nanti. Mau dilihat sekarang? Nggak sabar. Baik. Saya coba jelaskan begini. Ya kan? Maka hadza ini perhatiannya. Hadza mubtada. Baiti sampai ti-nya ini mudhaf. Ya sukun mudhafun ilaih. Pak, bingung, Pak.
Mudhaf ilaih itu apa? Nah, kan udah dipelajari dulu. Mudhaf ini adalah kata sandar, mudhafun ilaih yang disandarkan. Itu kan? Kata majemuk dia kedua-duanya nih. Rumah, ada kata rumah, ada kata saya. Dua kata yang disandarkan, rumah dan saya. Rumah saya berarti bukan rumah, bukan rumah. Sebut rumah. Rumah siapa? Kan banyak rumah. Tapi kalau disebut rumah saya, berarti kan sudah memasukkan kata saya ke dalam rumah. Rumah saya berarti bukan rumah dia. Ini disebut dengan ma'rifah. Mudhaf mudhafun ilaih. Kata majemuk, dua kata yang disatukan. Contohnya lagi, rumah sakit. Bukan rumah, yang dimaksud dengan kata rumah sakit itu bukan rumah, bukan sakit. Karena masing-masingnya punya makna sendiri. Rumah, ya seperti ini bentuknya. Kalau sakit, yang gigil. Tapi yang dimaksud rumah sakit. Mana dia? Tuh, yang tempat orang berobat tuh rumah sakit namanya itu. Bukan rumah, bukan sakit. Tapi rumah sakit. Sudah lagi beda maknanya kan. Jadi dua kata yang disatukan jadi satu makna. Mobil kepala sekolah. Bukan mobil, bukan kepala sekolah. Tapi apa? Mobil. Terus kepala sekolah disatukan mobil kepala sekolah itu dia. Bukan mobil, bukan kepala sekolah. Kalau kepala sekolah punya makna sendiri, mobil punya makna sendiri. Disatukan. Dua kata yang disatukan disebut dengan kata majemuk. Di sini juga dua kata. Kok pendek katanya Pak? Iya, ini kan damir di belakang ana. Betul? Kok satu huruf aja Pak? Jangan banyak tanya, mau begitu dia. Baik, kemarin kita udah belajar mudhaf. Mau diulang lagi ke atas. Baiklah, ulang sedikit Pak. Baik, kita naik lagi ke atas. Mana mudhaf ya? Ini dia. Kan? Nah, ini mudhaf nih. Isim yang ketiga yang ma'rifah. Setelah isim isyarah dan isim yang ada alif dan lam. Kan alif alif lam nih. Isim isyarah ini kan hadza zalika kan. Sekarang ini isim idhafah namanya qalamul mudarrisi. Pulpen guru. Bukan pulpen, bukan guru. Pulpen itu mudhaf, guru disebut mudhafun ilaih. Bisa jadi mubtada? Bisa. Maksurun adalah khabar. Tuh, dia ditaruh di depan boleh, ditaruh belakang juga boleh. Contoh, kalau masih taruh di depan ya. Qalamu Muhammadin, pulpen Muhammad. Kan pulpen ada pulpen Muhammad. Mudhaf, mudhafun ilaih. Dia mubtada. Maksurun adalah khabar. Kenapa Muhammadnya tidak pakai alif lam? Karena dia nama orang. Terus kenapa al-mudarrisi pakai alif lam? Karena dia bukan nama orang. Dia adalah jabatan. Kalau nama orang nggak perlu pakai alif lam. Dia sudah ma'rifah. Ini ma'rifahnya pakai alif lam. Kayak gitu sebenarnya. Mudhaf-mudhafun itu cara membuatnya adalah qalamu. Ini didomahkan yang pertama. Kemudian yang keduanya dikasih baris bawah. Mudarrisi. Qalamul mudarrisi. Pulpen guru. Pulpen Muhammad. Terus yang ketiga, ini mudhafun ilaih ditaruh di belakang boleh, jadi khabar boleh dia. Hadza mubtada, qalamun menjadi mudhaf, Muhammadin menjadi mudhafun ilaih. Dia menjadi khabar. Ini mubtada, ini khabar. Dah, sekilas lalu saya sudah mengulang. Jadi kalianlah yang tambah-tambah ulangannya ya. Di mana diulang? Di rumah ya. Ulang lagi lah biar kalian pinter ya. Sekarang ini hadza mubtada. Baiti, baitu, baitinya sampai tinya ini mudhaf, ya-nya ini mudhafun ilaih. Kemudian jadi khabar. Hadza menjadi mubtada, baiti menjadi mudhaf, mudhafun ilaih menjadi khabar. Ini rumah saya. Oke, kembali ke sini ya. Nah dia. Nih. Baiti. Nah, ini diulang lagi ini jadi mubtada ini. Baiti mudhaf, ya mudhafun ilaih. Nah, jadi dalam i'rab itu dia ada posisi, ada sighat. Ada sighat itu adalah bentuk dia. Bentuk dia adalah mudhaf mudhafun ilaih. Kalau posisinya menjadi mubtada. Di sini jadi khabar tadi kan? Mudhaf mudhafun ilaih khabar. Kalau di sini enggak. Dia mudhaf mudhafun ilaih jadi mubtada. Baiti, nah, rumah saya.
Baiti mudhaf, ianya mudhafun ilaih. Garis bawah, ini adalah mubtada. Amama huruf zarab. Asingkan nggak huruf zarab? Huruf zarab. Amama di depan, waro'a di belakang, fauqa atas, tahta bawah, haula sekitar, wasata tengah, huna di sini, hunaka di sana. Ini tuh. Amama di depan, waro'a di belakang, fauqa atas. Ini amama nih. Nah, ini harus dihafal. Kan saya sudah hafalkan kemarin kan? Kalian sudah menghafal juga kan? Lupa, Pak. Inilah penyakit manusia suka pelupa nih. Gak boleh lupa-lupa lagi. Harus diingat terus. Ya kan? Amama huruf zarab disebut dengan huruf zarab. Dia sama dengan huruf jar kerjanya. Amama di bawah. Al-masjidi, amamal masjidi, ini jadi mazruf. Dia sama seperti jar, ini garis bawah nih. Jadi, yang perlu dilihat itu dalam pelajaran bahasa Arab Nahwu itu adalah di garis bawah ini ya. Masjidi, kalau yang huruf mim, sin, jim ini nggak perlu betul. Karena sering membaca aja. Tapi kalau di ini tentukan di atau du atau da. Ini harus jelas. Ini di ya. Nih dia disebut mazruf. Amama huruf zarab, masjidi mazruf disebut zarab mazruf. Ini sifatnya posisinya sebagai apa? Khobar. Baitinya kan jadi mubtada tadi. Mubtadanya mudhaf, mudhafun ilaih. Mubtada. Amama huruf zarab, masjidi mazruf. Amamal masjidi zarab mazruf menjadi khobar. Betul? Betul. Nah. Lihatkanlah kepada kami Pak bagaimana tulisannya itu. Lihatlah tulisannya ini. Ini tulisannya. Baiti mudhaf. Ianya mudhafun ilaih. Dia menjadi mubtada. Amama huruf zarab. Zarab dia disebut zarab. Masjidi. Coba di ini. Mazruf. Menjadi khobar. Ini kan. Baiti mudhaf. Ianya mudhafun ilaih. Ini jadi mubtada. Apa arti mubtada? Ayolah, apa arti mubtada? Oh, kami tak bisa jawab, Pak. Ini kan rekaman. Oh, baiklah. Saya jawab sendiri. Mubtada adalah di depan. Zarab, khabar artinya di menceritakan yang di depan ini. Khabar ini menceritakan di depan. Oke. Jadi, amamal masjidi adalah zarab mazrub menjadi khabar. Berita dari baiti. Rumah saya, beritanya apa? Khabar itu berita artinya di depan masjid. Batu orang. Kata orang. Ini kata yang ini disebut dengan kata mufidah. Sudah berfaedah atau orang sudah paham dengan kata rumah saya di depan masjid. Kalau rumah saya, habis itu berhenti aja lagi. Orang udah paham, hanya mubtada aja. Tapi kalau disebut tambahannya amamal masjidi, ini adalah memberitakan di depan masjid. Jadi begitu ya. Baiti mudhaf, ianya ini karena nggak bisa dipanjangkan, nggak tahu saya bagaimana cara memanjangkan ini. Baiti ini mudhafun ilaih ya. Amama ini zorob, masjidi mazrub, dia jadi khobar. Ingat-ingat terus ya. Baik Pak, baiklah. Lanjut mana ya? Ini ya. Ini. Nah, ya. Baiti, diulang lagi tuh. Baiti, mudhaf lagi nih. Ianya mudhafun ilaih. Jamilun khabar. Khabarnya kabar biasa ini. Baiti, mudhaf. Ya kan? Baiti adalah mudhaf. Ianya adalah mudhafun ilaih. Kedua-duanya menjadi mubtada. Jamilun biasa dia nih. Kata jamilun khabar. Memberitakan yang di depan. Khabar itu beritakan di depan. Rumah saya, bagaimana rumah saya? Bagus. Oh, mantap. Mantap. Lihatkan kepada kami tulisan lagi, Pak. Baik. Nah, ini. Baiti, mudhaf. Ianya mudhafun ilaih. Mubtada sebagai mubtada. Jamilun sebagai khabar. Ini kabar biasa. Paham nih? Kalau ini cepat kami paham, Pak. Mudahnya. Baiklah. Lanjutlah. Mana dia lagi? Ini dia.
Oh, tapi lihatkan dulu ininya. Nah, fihi di dalamnya. Ini pelajaran baru nih. Fihi di dalamnya. Fi ini huruf jar pakai sampai ya nih ha. Kalau hi-nya ini kan majrur. Fihi walaupun dia adalah damir di belakang tapi majrur nih. Fihi di dalamnya hadiqatun shagiratun. Hadiqah itu naat. Sudah ada pelajaran naat dulu di pelajaran yang ke-9. Ada pelajaran yang ke-9 itu naat. Hadiqatun shagiratun. Ini naat sifat, ini man'ut. Ini naat sifat, ini man'un yang punya sifat. Naat man'ut. Gitu ya. Jadi fihi adalah disebut dengan khobar. Sebut khobar ya. Sebut fihi ini jar majrur adalah khobar muqaddam. Khobar yang ditaruh di depan. Kemudian hadiqatun shagiratun naat man'ut. Dan mau disebut dengan mubtada muakhar. Mubtada yang taruh di akhir. Nah, ini kami pusing betul ini Pak yang ini Pak. Coba lihatkan tulisannya dulu. Mudah-mudahan nggak pusing betul ya. Lihatkan tulisannya dulu. Mana tulisannya? Taneng. Oh, terbalik pula saya menulisnya. Harusnya ini apa? Nah, tunggu dulu. Saya perbaiki ini sedikit dulu ya. Perbaiki sedikit dulu ya. Tenang ya. Taruh di sini. Ini yang naatnya terbalik. Oke. Ada. Di sini. Gini dia ya. Nah, ini tulisannya. Fihi huruf jar. Fihi adalah huruf jar. Fi-nya nih sampai fi sampai ya-nya ini aja. Fi huruf jar. Hi-nya majrur. Disebut dengan khabar muqaddam. Khabar itu kan harusnya di belakang tadi ya. Kayak tadi itu di belakang kan khabar, di belakang. Tapi ini di depan khabarnya. Khabar muqaddam. Artinya khabar yang di depan. Ke depan dia begitu cara i'rabnya. Fihi kalau ada huruf jar majrur di depan dia disebut khabar muqaddam. Sebut juga zaraf majrur amamal masjidi misalnya di depan masjid. Amama kayak tadi itu kan amamal masjidi di depan masjid. Nah, ini zaraf majrur menjadi khabar muqaddam kalau taruh di depan ya. Nah, khabar muqaddam namanya. Amamal masjidi contohnya. Fihi jar majrur khabar muqaddam. Hadiqatun shagiratun. Ini pelajaran naat nih. Hadiqatun shagiratun. Shagiratun ini apa tuh kebun yang kecil. Di dalamnya ada kebun yang kecil. Naat sifat ini. Kecil ini kan sifat. Yang punya sifat mana? Hadiqatun. Nah, ini man'ut namanya. Yang punya sifat yang punya sifat disebut dan mubtada muakhar. Harusnya dia mubtada ditaruh di belakang disebut mubtada muakhar. Mubtada yang ditaruh di belakang. Kalau dia ditaruh di depan, al-hadiqatu shaghiratu misalnya. Fihi kayak gitu caranya. Ini enggak, dia taruh di belakang. Berarti ini adalah naat, ini adalah man'ut, naat man'ut, mubtada muakhar. Mubtada yang ditaruh di belakang. Sementara jar majrur fihi ini disebut khabar muqaddam, khabar yang ditaruh di depan. Paham? Coba pikirkan dulu. Masukin lah. Paham kan? Anggap aja lah paham. Paham nggak paham? Anggap aja lah paham. Karena kita harus jalan nih. Ya. Lanjut ya. Jadi jar majrur disebut apa? Mubtada muakhar. Mubtada. Jadi kalau ada jar majrur di depan ditaruh sebelum apa? Kan yang taruh di depan tuh harus isi ma'rifah semuanya kan.
Sebenarnya contohnya isim ma'rifah itu adalah isim isyarah, mudhaf ilaih, isim yang ada alif lamnya, nama-nama orang, kan gitu kan? Gitu kan? Atau domir. Tapi sekarang nggak domir, nggak isim isyarah, nggak alif lam, tahu-tahu jar majrur di depan. Maka diirabkan disebut dengan jar majrur, disebut khabar muqaddam. Kemudian hadikatun shagiratun disebut na'at man'ut mubtada muakhar yang diakhirkan. Dah, lanjutlah. Ya Pak, lanjut Pak. Nanti aja kami paham tuh Pak. Kami ulang-ulang lagi mungkin paham kami Pak. Ya baiklah. Hazihi mubtada. Nah, ini kan haza ini yang laki-laki. Kalau perempuannya hazihi. Hazihi mubtada ghurfati sama dengan ini. Ghurfati dari ghurfatun tambah ya. Mudhafun ilaih menjadi khabar. Nah, fiha kayak ini lagi nih. Jar majrur menjadi mubtada khabar. Fiha jar majrur menjadi khabar muqaddam. Nafidatun kabiratun, ini na'at man'ut menjadi mubtada muakhar. Sama dengan ini irabnya ya. Kan sama-sama huruf jar nih. Cuman apa bedanya ha sama hi? Ini ha. Ha kenapa? Karena di ghurfatun ini muannas nih. Ghurfatun muannas. Betul kan? Fi ghurfatun makanya ha. Kalau hi-nya ini baiti ini, tun itu baitun muzakkar kan. Muannas muzakkar apa? Ini isim laki-laki, ini isim perempuan. Kan ada tun nih. Oh sama-sama tun Pak, nah kelihatan Pak. Nanti kalau kelihatan pakai tamar butuh di sini. Kelihatan tamar butuhnya gini. Orfatun kalau baitun itu tanya tak taknis ya. Nah, beda kan tak taknis sama tamar butuh. Tamar butuh untuk perempuan, isim untuk perempuan. Sementara kalau tak taknis itu untuk laki-laki. Makanya dia pakai ha, fiha di dalamnya. Nafidatun kabiratun. Jendela yang besar. Di dalam mana? Dalam rumah. Di dalam kamar tadi. Wa marwahatun jamilatun. Dan kipas angin yang bagus. Wow ini wow ataf. Kesini atafnya. Marwahatun itu apa? Kipas angin yang bagus. Ini naat lagi nih. Naat man'ut. Dah. Naat man'ut aja i'rabnya, nggak ada yang lain dah. Hada ini mubtada sariri. Ini adalah kasurku, dipanku. Ini sariri. Hada mubtada sariri. Sariri ini adalah mudhaf, ianya mudhafun ilaih nih sari. Run asalnya kan karena dia ada ya mati jadi sariri. Enggak boleh dibaca sarirui. Enggak boleh. Jadi sariri. Hada sariri, hada mubtada, sariri mudhaf, mudhafun ilaih menjadi khabar dari hada. Wa hada, wa ini ataf kepada hada ini, hada kepada ini dia. Hada dan ini kursi saya. Mudhaf, mudhafun ilaih ini menjadi khabar dari hada. Wa hada ataf lagi kepada yang ini ya, hada lagi. Hada mubtada maktabi, mejaku, mudhaf, mudhafun ilaih ya-nya menjadi kedua-duanya menjadi khabar. Saati jam saya, mudhaf mudhafun ilaih lagi kayak gitu ya. Kalau jamnya gimana? Saatuhu. Kalau jam 2 orang saatuhuma. Kalau banyak saatuhum. Kalau perempuannya saatuha. Kalau 2 perempuan saatuhuma. Kalau banyak perempuan saatuhunna. Kalau jam kamu laki-laki saatuka. Jam 2 kamu laki-laki sa'atukuma. Jam kamu laki-laki banyak sa'atukum. Jam kamu perempuan 1 sa'atuki. Jam perempuan kamu 2 sa'atukuma. Jam kamu perempuan banyak sa'atukunna. Jam 1 jam saya sa'ati. Ini jam saya nih. Kalau jam kami sa'atuna. Gitu caranya. Sa'atuhu, sa'atuhuma, sa'atuhum, sa'atuha, sa'atuhuma, sa'atuhunna, sa'atuka, sa'atukuma, sa'atukum, sa'atuki, sa'atukuma, sa'atukunna, sa'ati, sa'ana.
Huwa sa'atuhu, huma sa'atuhuma, hum sa'atuhum, hiya sa'atuha, huma sa'atuhuma, hunna sa'atuhunna, anta sa'atuka, antuma sa'atukuma, antum sa'atukum, ati sa'atuki, antuma sa'atukuma, antunna sa'atukunna, ana sa'ati, nahnu sa'ana. Nah, dinyanyikan begitu gitu ya. Mudah-mudah pun nilai. Qalami, mudah-mudah pun nilai juga. Kitabi, mudah-mudah pun. Alal maktabi. Ini semuanya ini boleh dikatakan mubtada. Karena dia ataf, wa pakai ini wa ataf juga. Semuanya mubtada. Alal maktabi, ala menjadi huruf jar, maktabi menjadi majrur. Alal maktabi, jar majrur menjadi khobar dari semua ini. Jam saya, pulpen saya, buku saya di atas meja. Ini beritanya kan di atas meja. Mubtada'nya nih semua. Wahakibati dan tas saya di bawah meja. Hakibati mudhof mudhofun ilaih. Tahta menjadi zarab mazrub. Tahta kan. Amama waro'a fauqa tahta. Maka dia huruf itu harus dihafal. Nggak bisa nggak dihafal. Kalau nggak dihafal kalian nggak tahu apakah dia huruf apakah isim atau apakah. Nggak bisa. Kan harus dihafal. Kalau oh dia huruf tuh. Huruf apa tuh? Huruf zarab. Terus dia apa? Nafidatu ghurfati. Ini lebih berat lagi kerjaannya. Nafidatu ghurfati ini mudhaf, ghurfati mudhafun ilaih, ghurfatinya jadi mudhaf lagi, ianya mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih menjadi mudhafun ilaih dari mudhaf nafidatu. Bertingkat. Nafidatun mudhaf. Mudhafun ilaihnya mana? Ghurfati. Ghurfati jadi mudhaf lagi. Ianya menjadi mudhafun ilaih. Mudhaf dan mudhafun ilaihnya menjadi mudhafun ilaih dari nafizatun. Nah, nanti aja lah kalian belajar nanti. Maftuhatun itu adalah khabar dari mudhaf, mudhafun ilaih. Ini mubtada dia semua ini. Nah, kemudian ini adalah khabar. Hadhihi ghurfati akhi. Ini nggak saya i'rabkan lagi ya. Kan udah tadi di atas sudah banyak. Ini sama-samanya. Hadhihi ghurfatu akhi. Ini adalah kamar saudara saya. Hazi mubtada, ghurfatu akhi khabar. Wa tilka ghurfatu ukhti, dan itu adalah kamar saudari saya. Ghurfatu akhi mudhaf ilaihnya menjadi mubtada, kabiratun besar. Kamar saudara saya besar. Wawunya wawataf. Wa ghurfatu ukhti, dan kamar saudari saya saghiratun kecil. Wa ghurfati amama ghurfati. Ghurfatu akhi kamar saudara saya di depan kamar saya. Dan wa ghurfatu ukhti, kamar saudari saya amamal matbakhi, di depan dapur. Kasihan sekali saudarinya depan dapur. Tapi nggak apa-apa, kan gampang makan. Apa tuh? Li akhun, aku punya. Li ini kan li akun, jar majrur kan ada iyanya. Boleh juga dikatakan mudhaf-mudhafun ilaih juga boleh. Jar majrur juga boleh, terserah lah. Li akhun, mudhaf-mudhafun ilaih. Li akhun, aku punya satu orang saudara. Mudhaf-mudhafun ilaih menjadi mubtada, ini khabar. Li akhun wahidun, aku punya satu orang saudara. Ini naat ini. Ya kan? Ismuhu Usama, namanya Usama. Wali ukhtun, aku punya saudari satu orang, namanya siapa? Ismuha Su'ad. Ini bukan Sa'id ya, kalau Sa'id laki-laki, kalau Su'ad perempuan. Aku punya saudari bernama Su'ad. Abi wa ummi, ayahku dan ibuku, fitil kal ghurfatil kabira, di kamar yang besar. Di kamar yang besar itu, ayah dan ibu saya di kamar yang besar itu. Ana uhibbu abi wa ummi, saya sayang sama ayah dan ibu. Wa ahabbu ukhi wa ukhti, dan wa uhibbu, dan saya juga sayang sama saudara saya dan saudari saya. Tamarin, latihan. Ikra, baca. Waktu, tulis. Nih kan. Man fi hadzal bait, siapa yang ada di rumah? Fihi Hamidun. Kenapa fihi? Karena ini ada bait. Bait ini kan laki-laki nih ya. Fihi di dalamnya.
Fihi jar. Hi-nya majrur. Jar majrurnya tadi kayak gini tadi kan. Menjadi khobar. Jadi khobar muqaddam. Khobar yang ditaruh di depan. Hamidun menjadi mubtada. Mubtada muakhar. Kan gitu tadi pelajarannya. Kalau ada jar majrur di depan disebut dengan khobar. Jar majrur di depan disebut dengan khobar. Tapi khobarnya apa? Khobar yang ditaruh di depan. Terus selanjutnya Hamidun menjadi mubtada, tapi mubtada yang ditaruh di belakang. Jar majrur, nah, ini mubtada. Kan? Mubtada muakhar. Jar majrur menjadi khobar. Khobar di depan. Mada fil haqibati? Apa yang ada di dalam tas? Fiha. Kenapa pakai ha? Karena ini hakibatun perempuan kan? Perempuan nih. Fiha. Di dalamnya kitabi. Di dalamnya ada buku saya dan pulpen saya dan daftar saya. Kitabi ini mudhaf pun ilaih. Fihi jadi menjadi jar majrur menjadi khabar. Khabar di depan. Kitabi mudhaf ilaih menjadi mubtada di belakang. Mubtada muakhar. Oke? Oke, Pak. Paham? Paham, Pak. Baik, alhamdulillah. 61. Man fis sayyarati, siapa yang ada di mana? Di mana? Siapa yang ada di dalam mobil? Fiha, di dalamnya. Kenapa pakai ha? Karena ini ratun kan. Fiha, ini pelajaran damir belakang aja nih terusnya. Fiha, di dalamnya, di dalamnya jar majrur menjadi khabar. Khabar di depan. Abi, mudhaf ilaih menjadi mubtada, muakhar. Jadi fiha di dalamnya, dalam mobil tadi ada ayah saya, ada ibu saya, ada saudara saya, ada saudari saya. Fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Jadi ada 5 orang dalam itu ya. Dan saya tentunya di dalam, itu 5. Man fil masjidil jami'ati al'an. Siapa yang di dalam masjid barusan? Ma fihi ahadun. Tidak ada seorang pun. Kenapa fihi? Karena masjid. Masjid jami'ah. Tidak ada seorang pun di dalamnya. Seorang pun ya ahadun seorang pun. Nah, ini jar majrur disebut apa tadi? Khabar di depan. Ahadun mubtada di belakang. Man fi hazihil ghurfah? Siapa yang ada di dalam kamar? Fiha. Kenapa ghurfah ini? Kenapa fiha? Kenapa ghurfah itu? Fihal mudir. Di dalamnya ada ruangan, bukan kamar. Ruangan. Jangan kamar, artikan ruangan. Di dalamnya ada kepala sekolah. Iqra baca. Wahibu abi wa ummi. Saya sayang bapak dan ibu. Wahibu akhi wa ukhti. Saya sayang saudara saya dan saudari saya. Wahibu zamili, saya sayang teman saya. Wahibu ustazi, saya sayang guru saya. Wahibullah, saya cinta Allah. Wahibun nabi, saya cinta nabi. Wahibul lughatul arabiyyata, saya sayang kepada bahasa Arab. Ini pelajarannya sudah fi'il fa'il. Nanti pelajarin ya. Iya, Pak. Nah, terus bagaimana, Pak? Lanjutnya nih, Pak. Halaman berikutnya kita lanjut atau gimana, Pak? Oh, tidak. Kalian itu renungkan aja lah yang ini. Yang ini direnungkan dulu. Ini i'rabnya terlalu banyak di sini. Direnung-renungkan. Ada latihan hari ini, Pak? Oh, untuk kali ini kita tak latihan. Apa sebab? Saya sekali nggak latihan kan. Masa setiap kali belajar latihan terus? Siapa yang capek? Yang capek kami, Pak. Betul, saya juga capek periksa. Sama-sama capek kita. Apa kata pepatah mengatakan? Siapa yang ingin tuanya menjadi senang dan bahagia, maka bersusah-susahlah dia ketika muda. Jadi kalau muda ini kalian susah-susah, insya Allah tua nanti kalian bersenang-senang. Tapi kalau seandainya muda ini senang-senang, nonton YouTube, buka Instagram, Facebook, cikikak-cikiki, itu aja kerja kalian masih muda nih. Tua nanti kalian menangis-nangis, menyesal-nyesal kalian. Makanya muda itu jangan banyak nonton Instagram, Facebook, segala macam. Apa? Banyak belajar. Apa yang dipelajari? Semuanya dipelajari. Terutama bahasa Arab. Karena orang yang bagus Islamnya adalah orang yang paham Al-Quran dan
Nah, orang yang paham Quran dan Sunnah itu apa? Melewat apa? Lewat bahasa Arab. Karena Al-Quran dan Sunnah itu berbahasa Arab. Jadi kalian harus paham bahasa Arab nih, biar tenang hidup kalian. Nanti kalau ada masalah, kembali kepada Quran dan Sunnah. Lihat, ada pedoman? Ada. Tenang hati. Tapi kalau nggak paham bahasa Arab, baiklah. Kenapa kok Bapak jadi ceramah, Pak? Oh iya, saya banyak bahasa Arab ya, bukan ceramah ya. Tapi kan beri semangat sebentar. Oke, sebelum kita tutup, jangan lupa lagi yang belum like dan subscribe, tolong like dan subscribe. Karena akan bermanfaat untuk kita bersama. Kalau perlu dikasih list. Siapa yang sudah, siapa yang belum. Kalau yang belum, nilainya nanti tidak keluar. Hati-hati ya. Like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.